Selamat pagi jemaat yang terkasih. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera dan kekuatan. Kami percaya ruang dan waktu tidak menjadi penghalang bagi hadirat Tuhan untuk hadir. Mari kita bersama-sama bersatu hati dengan keluarga di rumah masing-masing untuk memuji dan menyembah Tuhan, juga dibangun dalam firman Tuhan yang menguatkan dan juga menginspirasi. Selamat menerima berkat rohani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GB Kebon Siri, senang sekali kita boleh berkumpul kembali di rumah masing-masing, tapi kita ada bersama-sama di ibadah online minggu ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari satukan hati kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, biarlah hari ini ya Bapa, kami mau datang kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau membawa hati kami semuanya hanya untuk-Mu. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami dilawat, hidup kami diubahkan Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, pujian kami, penyembahan kami untuk nama-Mu. Dan biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Kita mau memasuki gerbangnya Tuhan, menaikkan ucapan syukur dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur.
Dia sungguh baik, yes Lord, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sekali lagi katakan, yes Lord, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kemuliaan selama-lamanya hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami boleh lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Karena telah dengan apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami hanya mau mengatakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
Mari bangun iman roh kita. Mari bangun lebih lagi. Yes Lord. Penuhi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggikan lebih lagi nama-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, diagungkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Syaralaba syaka yaralaba yaralala yaralab shanda yaralabu. Yaralaba syaka yaralaba 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 shanda yarala yaralabu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified
lagi kita katakan, glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and precious name, I worship you and honor you. You lifted up in this place, Jesus. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you lifted up in this place. Angkat tangan kita katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you, Lord. Oh God, I worship you. Let your name be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Mari naikkan suara kita. Oh God, I worship you. Yes. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. We worship you, Lord. Oh God, I worship you. Oh, we worship you, Lord. Let your name be glorified. Yes, be magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi katakan, oh God, I worship you. Yes. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Let your name be glorified, Lord. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you, Lord. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you, Lord. Oh God, I worship you. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes, Jesus. Let your name be glorified, Lord. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Tidak ada Allah lain, Tuhan, yang kami sanjung, yang kami sembah selain Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Untuk Kau boleh menyebarkan benih firman-Mu Tuhan dari dalam hati kami. Sehingga ketika kami menerimanya Tuhan,
benih itu boleh bertumbuh, berbuah dengan lebat di dalam hidup kami. Biarlah buah-buah roh-Mu itu Tuhan boleh terlihat ya Bapa dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan, tegur kami, tuntun langkah kami ya Bapa, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Biarlah kami boleh peka Tuhan akan isi hati-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman, apa kabar? It is really a joy to be here with you today to share with you the Word of God. Sangat senang berada di sini untuk membagikan firman Tuhan kepada saudara. Before we begin, shall we pray? Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu. Father, we just want to thank you for your presence with us today. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu bersama kami hari ini. Thank you, Lord, that by the power of your Holy Spirit, you will teach us your Word. Terima kasih oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan mengajarkan setiap kami firman-Mu. You will grant us understanding to your Word. Engkau akan memberikan pengertian kepada kami. And you will help us to rise up so that our lives can be transformed and can be healed. Dan Engkau akan menolong supaya setiap kami bangkit, supaya kehidupan kami akan dipulihkan dan direstorasi. We thank you, Lord, for your provision and your blessing. Terima kasih Tuhan atas penyediaan-Mu dan berkat-Mu. And in Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amin. Okay, today our topic is rebuilding your altar. Hari ini tema kita adalah membangun balik mezbah kita. Okay, what does rebuilding our altar means? Apa sih artinya membangun balik mezbah kita? We are the temple of God, Kita adalah baitnya Tuhan. and the altar is within this temple. Dan mezbah ini ada di dalam bait ini. So when we want to rebuild our altar, Jadi sewaktu kita mau membangun balik mezbah ini, in application, it means we are restoring our relationship with Jesus. secara praktek artinya kita membangun balik, kita merestorasi hubungan kita bersama Yesus Kristus. Okay, my friends, I'm not saying that we have a problem in our relationship with Jesus. Saudara, saya tidak sedang membahas kita punya masalah, hubungan kita dengan Yesus ada masalah ya. What I'm saying here is very simple. It is to restore our relationship with Jesus by returning to our first love. Apa yang saya maksudkan membangun balik, merestorasi hubungan kita dengan Yesus adalah balik kepada kasih mula-mula. And how do we do that? Dan caranya bagaimana kita bisa melakukannya? We need to understand how we can change the way we worship God. Kita harus belajar bagaimana kita akan memperbaiki cara kita menyembah Tuhan. Okay, my friends, let us look at John chapter 4, reading from verse 23 to 24. Ayo kita sama-sama lihat Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. This is what the Bible teaches. A time will come, however, indeed it is already here, when the true, genuine worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking just such people as these as His worshippers. Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah tiba. Penyembah-penyembah sejati akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah serupa ini sebagai penyembahnya. And in verse 24 it says, God is a spirit, He is a spiritual being, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ayat 24, sebab Tuhan itu roh dan penyembahnya harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Okay, my friends, according to this portion of scripture, there are two parts. Saudara, di bagian firman ini ada dua bagian. One is to worship in spirit, the other one is to worship in truth. Yang pertama adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. So what does that mean to worship Him in spirit and Apa in sih truth? artinya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Okay, let us look at the first part, worshiping in spirit. Ayo kita sama-sama bahas bagian pertama, yaitu menyembah di dalam roh. We read in the Bible in Psalms 29 verse 2. Mazmur pasal 29 ayat 2. And the word says, give to the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness or in holy array. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan oleh karena namanya. Menyembah Tuhan dengan persiapan dandanan keindahan dan perhiasan di dalam kekudusan.
What does that mean to worship God in the beauty of holiness? Apa sih artinya menyembah Tuhan dengan perhiasan di dalam kekudusan? What does it mean to worship Him in holy array? Apa sih artinya menyembah Dia di dalam penyusunan kekudusan? Let us look at the meaning of array. Ayo sama-sama kita bahas artinya. The dictionary says array means an ordered series or arrangement in display, exhibition, or presentation. Apa sih artinya persiapan dandanan keindahan? Ini persiapan ini artinya menyusun, mengatur, mempersiapkan diri untuk ditunjukkan atau diperlihatkan. So to worship God in the beauty of holiness and to worship God in the Spirit, it means we need to present ourselves holy in the sight of God. Jadi menyembah di dalam roh dan menyembah dengan perhiasan di dalam kekudusan artinya adalah mempersembahkan diri kita kudus di hadapan Tuhan. So according to Scripture, worshiping God in the Spirit is not singing in tongues. Jadi sebetulnya menurut firman Tuhan menyembah di dalam roh enggak ada hubungannya dengan bernyanyi dengan bahasa lidah. It's about worshiping God with our lives and presenting ourselves before Him holy. Tetapi adalah mempersembahkan diri kita kudus di hadapan Tuhan. Okay, so how do we put into daily application to worship God in the Spirit? Jadi bagaimana kita bisa mempraktekkan sehari-hari yaitu menyembah di dalam roh? We turn to Romans chapter 12 verse 1. Roma pasal 12 ayat 1. I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Saudara-saudara, aku mohon kepadamu, minta tolong kepadamu, oleh karena kemurahan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ambillah tindakan tegas untuk mempersembahkan tubuhmu menjadi suatu kurban hidup yang kudus, dikhususkan, diabdikan, dan yang berkenan untuk Tuhan. Sebab itu adalah ibadahmu, pelayananmu yang pantas di mata Tuhan. Itulah menyembah di dalam roh. So my friends, Jadi saudara, as you can see, this is what the Bible is teaching us. ini yang tercatat, yang ditulis oleh firman Tuhan. I have nothing against speaking in tongues or singing in tongues. Nah, saudara, saya tidak menentang orang yang bahasa roh atau bernyanyi dengan memakai bahasa lidah ya. When you are singing to God and suddenly you feel like breaking out in tongues, that is your personal choice. Nah, sewaktu saudara bernyanyi dan setelah itu saudara pun bernyanyi dengan bahasa lidah, itu nggak apa-apa, itu pilihan kita, nggak apa-apa ya. There's nothing wrong with that. Nggak ada salahnya sama sekali. But that is not worshiping in the Spirit. Tetapi kita bukan sedang menyembah di dalam roh. There's only singing in tongues. Itu cuman kita bernyanyi dengan bahasa lidah. So when we want to really worship in the Spirit, this is what we must do every day. Nah, apa sih menyembah di dalam roh? Jikalau kita mengaku kita menyembah di dalam roh, apa sebetulnya tindakan kita setiap hari? So this is what Paul is saying to the people. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat. My brothers, I beg of you. Ini yang Paulus katakan kepada jemaatnya. Saudara-saudara, aku mohon kepadamu. Why is it that he is begging? Kenapa sih Paulus memohon kepadanya? He is trying to tell us in a very gentle way, please listen. Ini dimaksudkan Paulus ya, tolong dengarlah.
You need to make a decisive decision today. Engkau harus mengambil tindakan yang tegas hari ini. And you need to dedicate every portion and faculty of your body as a living sacrifice to God. Engkau harus mempersembahkan seluruh anggota tubuhmu kepada Tuhan. You must be devoted. You must be consecrated, which is being set apart. Engkau harus dikhususkan, dipisahkan untuk berkenan kepada Tuhan. And when we offer ourselves up to God as a living sacrifice every day, it must be pleasing to God. Dan sewaktu engkau mempersembahkan dirimu kepada Tuhan setiap hari, persembahan ini harus berkenan di mata Tuhan. And Paul calls this our spiritual worship. Dan Paulus menulis di sini, inilah menyembah di dalam roh. So you see, my friends, Jadi saudara, this is not a choice. ini bukan pilihan. God says, I'm looking for genuine worshippers. Tuhan berkata, aku sedang mencari penyembah-penyembah yang murni, yang sejati. God did not say, I'm looking for people who can sing very well. Tuhan tidak pernah berkata, aku sedang mencari orang-orang yang sangat pinter nyanyi, suaranya merdu. What God is looking for is genuine worshippers. Tetapi Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang sejati. People who are dedicated to presenting themselves holy, acceptable, and pleasing to God. Orang yang mengambil tindakan tegas untuk mempersembahkan dirinya, dikhususkan, dipisahkan, dan yang berkenan di mata Tuhan. Why is it so important that we do this? Kenapa ini sangat penting, saudara? Because this is not a request. Sebab ini sebetulnya bukan permintaan, It is a command. tapi inilah perintah. It is God's law. Inilah hukum Tuhan. And the requirement of His law is to be holy and consecrated. Dan permintaan Tuhan adalah kita harus hidup dan dipisahkan. Now we take a look at another Bible verse, 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Therefore, since these great promises are ours, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates and defiles body and spirit, and bring our consecration to completeness in the reverential fear of God. Saudara-saudara yang tercinta, semua janji itu ditujukan kepada kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita membersihkan diri dari segala yang mengotori jiwa raga kita. Hendaklah kita kudus dan takut kepada Tuhan, supaya kita dapat hidup khusus untuk Dia dengan sempurna. So according to this Bible verse, again, it is teaching us it is not about singing. Ya, sesuai dengan firman ini, ya kita diajarkan ya menyembah di dalam roh bukan karena menyanyi. Ya, It is about cleansing ourselves from everything that contaminates and defiles our body and spirit. tetapi adalah membersihkan diri kita dari segala yang mengotori jiwa dan raga kita. And the command here is we need to bring our consecration to completeness in the reverential fear of God. Dan di sini kita diperintahkan supaya kita hidup kudus untuk Dia dengan sempurna. I know many people are thinking it is so difficult to do that. Saya tahu banyak orang pasti berpikir, aduh mana mungkin kita bisa Many of melakukan. us will struggle. Banyak orang akan bergumul. My friends, Saudara, I'm not saying that I have perfected this. saya tidak berkata aku sudah sempurna. I know it's not easy. Saya tahu itu sangat sulit. So what must we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? There is a way to do this. Ada jalan keluar, saudara. We can never be perfect and without sin. Kita tidak mungkin bisa sempurna tanpa dosa. We all will sin. Setiap kita pasti akan berdosa. So what is the correct balance? Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa sih keseimbangannya? There are two extremes. Ada dua ekstrim ya. One is to say it's okay, we are forgiven. Yang di satu sisi
akan berkata, nggak apa-apa, apapun yang kita lakukan sudah terampunin. The other one is the other extreme. Ya, ada satu lagi yang lebih ekstrim. It becomes very legalistic and very condemning. Ya, menjadi sangat menghakimi dan ini agamawi, jadi Right? agamawi Oh, ya. you're not holy. You Oh, sin against engkau God. tidak kudus, engkau berdosa. So we want to avoid these two extremes. Jadi kita tidak mau ya ekstrim ya. So what do we do? Apa yang harus kita lakukan? We need to understand that there is no condemnation in God's standard. Kita harus tahu Tuhan tidak menghakimi kita ya. God's requirement is very simple. Permintaan Tuhan sangat sederhana. He instructs us and command us to daily reject sin and to crucify our flesh. Dia memerintahkan kepada kita dan memberi tugas kepada kita untuk setiap hari menolak dosa. So my friends, we need to understand this very, very clearly. Jadi saudara, kita harus ngerti yang satu ini. When God says we need to be holy, Sewaktu Tuhan berkata kita harus hidup kudus, He's not condemning us. Dia bukan sedang menghakimi kita. He is just trying to teach us. Tuhan sedang mendidik kita. You have to die to your flesh. Engkau harus mematikan kedaginganmu. And you have to daily reject sin. Dan engkau harus setiap hari menolak dosa. Amen? Amin. So many of us are thinking right now, Banyak orang berpikir seperti ini. what do you mean by I need to have reverential fear? Apa sih artinya aku harus takut kepada Tuhan? What does that mean? Apa sih artinya? It is not for me to be so scared of God. Ya itu bukan tentang ya takut gitu ya, gemetar gitu. God is not saying you need to be afraid of me. Tuhan tidak berkata engkau harus seperti ya takut, gemetaran gitu You ya. don't need to be afraid of hell. Ya, engkau tidak perlu takut kepada neraka. God is not using hell to threaten us. Tuhan tidak sedang mengambil neraka untuk ya ini menakutin kita. But He says we need to come into the perfection of consecration in reverential fear. Tetapi Tuhan sedang berkata kita harus hidup kudus mencapai sempurna di dalam takut akan Tuhan. So let us look at the biblical definition of reverential fear. Ayo kita sama-sama lihat apa sih sesuai dengan standar firman Tuhan takut akan Tuhan. Let us look at Proverbs chapter 8 verse 13. Amsal pasal 8 ayat 13. The reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, which means all that is evil in the sight of God. Pride, arrogance, the evil way, and perverted and twisted speech I hate. Takut akan Tuhan adalah membenci semua kejahatan. Aku benci kesombongan dan arogansi dan mulut penuh tipu muslihat. So we need to rebuild this altar in reverential fear. Kita harus membangun balik mezbah ini dengan takut akan Tuhan. Returning to our first love is to return to holiness. Balik kepada kasih awal-awal, yaitu balik kepada hidup kudus. Holiness is not condemnation. Hidup kudus bukan kondemnasi. God requires us to be holy. Tuhan dan memerintah kepada setiap kita untuk hidup kudus. So what the word of God is teaching us is that His command and His law is very important. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, hukum dan perintah Tuhan sangat penting. We must abide and comply in order to rebuild this altar. Kita harus melekat dan mentaati supaya kita bisa membangun balik mezbah ini. But many people are thinking, Banyak orang berpikir seperti ini. I cannot. Aku nggak sanggup, It's so difficult. sangat sulit. But this is what God is trying to teach us. Tapi inilah yang diajarkan Tuhan. In 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty, emancipation, and set free from bondage of sin. Nah, Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah roh, dan di mana roh Tuhan ada, di situ juga ada kemerdekaan, yaitu bebas dari jeratan dosa. What this portion of scripture is telling us is very simple.
Apa yang dijelaskan firman ini sangat sederhana. When we have the Spirit of God in us, Jikalau kita memiliki roh Tuhan, it sets us free from the bondage of sin. roh Tuhan akan membuat kita merdeka dari jeratan dosa. What does that mean? Apa sih artinya? Very simple. Sangat sederhana. My friends, Saudara, do you have the Spirit of God in you? apakah saudara mempunyai roh Tuhan, yaitu Roh Kudus di dalam tubuhmu? I'm sure the answer is yes, Saya correct? rasa pasti jawabannya iya kan? So if you say you have the Spirit of God in you, Jadi jikalau saudara mengaku saudara punya roh Kudus, yaitu roh Tuhan di dalam tubuhmu, then this is what God is saying to you. nah ini juga yang Tuhan sedang katakan kepada saudara. The Spirit that you say you have, that is inside of you, Roh Tuhan yang engkau ngaku engkau ada, yang ada di dalammu, that is my Holy Spirit. yaitu Roh Kudusku. So God is saying, Tuhan berkata, I will remove your desire for sin. aku akan membebaskanmu dari jeratan dosamu, keinginan untuk berdosa. Because where my Spirit is, Sebab di mana ada rohku, it sets you free from sin. di situ ada kemerdekaan, yaitu bebas dari dosa. What does that mean? Apa sih artinya? It removes your desire to sin. Iya, itu artinya akan mengambil keinginanmu untuk berdosa. Give you an example. Saya kasih contoh. If you say you have the Spirit of God in you, Jikalau engkau berkata engkau punya Roh Kudus di dalammu. if for example I used to lie. Contoh, kalau dulu aku suka membohong. So if I say, okay, now I have the Spirit of God in me, Kalau saya mengaku aku punya Roh Tuhan di dalamku, and God says His Spirit will set me free from the bondage of sin. dan Tuhan berkata Roh Tuhan akan membebaskan kita dari jeratan dosa. So what is the manifestation? Apa sih buktinya? That means in my everyday life, Artinya di dalam setiap hari, if I have the Spirit of God, jikalau aku sesungguhnya punya Roh Tuhan, I will stop lying. aku akan berjuang berhenti berbohong. If I used to cheat, Kalau dulu aku suka menipu, I will no longer have a desire to cheat. aku akan berjuang tidak akan lagi mau menipu. If I used to watch pornography, Kalau dulu aku sering nonton pornografi, then I will have no more desire to watch pornography. aku juga tidak ada lagi keinginan untuk nonton pornografi. If I used to smoke, Jikalau dulu aku merokok, then I will have no more desire to smoke. aku tidak mau lagi ingin merokok. You understand now, my friend? Bisa mengerti saudara? It is so simple. Sangat sederhana. If you say you have the power and the Spirit of God that is in you, Jikalau engkau berkata engkau punya kuasa Roh Tuhan yang ada di dalammu, that power will set you free from the bondage of sin. kuasa itu sendiri akan membebaskanmu dari jeratan dosa. So now you know the truth. Jadi saudara udah tahu kebenarannya? The person that has the Spirit of God in them will no longer continue to sin. Orang yang berkata punya Roh Tuhan di dalamnya, mereka tidak akan lagi kebiasaan berbuat dosa. Those that continue to sin cannot say that they have God's Spirit in them. Orang yang selalu berbuat dosa, mereka tidak bisa mengaku mereka punya Roh Tuhan ada di dalam dia. They are definitely not led by God's Spirit. Mereka tentu saja bukan dipimpin oleh Roh Tuhan. Because God is holy. Sebab Tuhan adalah kudus. A holy God will not lead you to sin. Tuhan yang begitu kudus tidak akan memimpin saudara untuk berbuat dosa. Amen? Amin. That's very simple, Sangat right? sederhana saudara. So when we look at verse 18, Jadi sewaktu kita melihat ayat 18, it says, because God has set us free from sin, and all of us, as with unveiled face, because we continue to behold in the Word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image in ever increasing splendor, and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Oke, sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus, dan oleh sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang dari kemuliaan demi kemuliaan, dan ini datang dari Roh Tuhan. So in verse 17, the Word of God teaches us
that we no longer have to live in the shame of our sins because we are delivered and set free. Di ayat 17 kita diajarkan tidak perlu lagi hidup di dalam jeratan dosa sebab kita sudah dimerdekakan. That is why in verse 18 we can come before God with unveiled face. Makanya di ayat 18 kita diajarkan kita bisa datang di hadapan Tuhan tanpa diselubungin. We don't have to be ashamed when we come before God Kita tidak perlu merasa malu sewaktu kita datang di hadirat Tuhan. because His power has brought conviction in our lives so that we would have repented from our sins. Sebab kuasanya sudah menginsafkan kita supaya kita bertobat atas dosa kita. It is because He has given us the power of His Holy Spirit. That's why we can repent from our sins. Sebab Tuhan sudah memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada kita untuk memampukan kita menolak dosa. For those who continue to live in sin will always be put to shame by their sin. Tetapi orang-orang yang terus setiap hari selalu melakukan dosa, dosa mereka lah yang akan membuat mereka merasa malu di hadapan Tuhan. But those that are the children of God, that have His Spirit within them, are set free from sin. Tetapi anak-anak Tuhan yang memiliki roh Tuhan yang ada di dalamnya akan dimerdekakan dari jeratan dosa. They will no longer choose to live in sin. Mereka akan berhenti berjuang, tidak lagi mau hidup di dalam dosa. But because we know we are all not perfect, Nah, sekarang kita tahu semua kita tidak sempurna kan? we need to come before Him in constant repentance. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus datang di hadapan Dia dalam pertobatan. His power will enable us to repent. Kuasanya akan memampukan setiap kita untuk bertobat. And that is why when we repent and no longer sin, we are no longer ashamed. Makanya pada saat kita bertobat, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, kita tidak lagi hidup dengan rasa malu di hadapan Tuhan. Amen? So that Amen. is called worshiping in the Spirit Inilah artinya menyembah di dalam roh. according to the power of His Spirit that is given to us. Sesuai dengan kuasa roh Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Now, to worship in truth. Menyembah di dalam kebenaran. John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus menjawab, Akulah jalan dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Now, when Jesus says He is the Word, that means the Word is the spoken word of God. Sewaktu Tuhan berkata, Akulah firman, artinya firman ini adalah yang diucapkan oleh Tuhan. Not just any word. Bukan sekedar kata-kata, It is the spoken word of God. tetapi adalah ucapan kata-kata dari Tuhan. That's why the Word and God are one. Makanya firman dan Tuhan adalah satu. So let us look at the first portion of this scripture text. Mari kita bahas bagian pertama dari firman ini. What does Jesus mean when He says, I'm the way? Apa sih artinya sewaktu dia berkata, Akulah jalan? Jesus is the gateway and the path that leads to the truth. Artinya Tuhan sendiri adalah jalan dan gerbang yang menuju kepada kebenaran. And what is the truth? Apa sih kebenaran? The truth is the word, the laws, and the commands of Adonai. or Yahweh. Kebenaran adalah firman dan hukum daripada Tuhan. The truth is the word. Kebenaran adalah firman Tuhan, It is the law adalah hukum Tuhan, and the command. dan adalah perintah Tuhan. Not just of anyone. Bukan dari siapapun. It comes from Yahweh Himself. Itu datang dari Yahweh sendiri. What about the life? Apa sih kehidupan? The life is those who abide and obey will have eternal life. Kehidupan ini adalah bagi orang yang melekat dan taat kepada Tuhan, mereka akan memiliki kehidupan yang kekal. So the life is salvation in Jesus Christ. Jadi artinya kehidupan ini adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus.
And now what does the second portion of this scripture text means? Apa sih di bagian yang kedua di dalam ayat ini? No one can come to the Father and worship in truth unless he or she is willing to be subject to or 100% obedient to the words, the laws, and the commands of Jesus, our Messiah. Artinya tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau dia tidak mentaati perintah dan hukum Yesus. Amen? Amin. It's not very difficult. Sangat sederhana, saudara. So we know that no one can come to the Father except through Jesus Christ. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa jikalau tidak melalui Yesus. No one can come to God unless it is through the word and the truth. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak oleh karena firman Tuhan dan ketaatan. And it is only when we obey and apply the commands and the word of God that we are walking in the truth. Dan pada saat kita taat kepada hukum dan firman Tuhan, dan disitulah kita akan menuju kepada jalan kebenaran. Amen. Amin. That's very simple and easy to Sangat follow. sederhana dan sangat gampang untuk diikutin, saudara. You see, once we begin to understand scripture in context, we can follow. Sewaktu kita mulai mempelajari firman Tuhan secara konteks, ya kita bisa mengikuti firman Tuhan. Most of the time people struggle because they don't understand. Banyak sekali orang bergumul karena mereka nggak ngerti, Or they take scripture out of context. atau mereka mengambil firman Tuhan di luar konteksnya. Now in 1 Corinthians chapter 3 verse 17, 1 Korintus pasal 3 ayat 17, this is what Jesus is teaching. inilah yang firman Tuhan ajarin kepada kita. If anyone does hurt to God's temple or corrupts it with false doctrine or destroys it, God will do hurt to him and bring him to the corruption of death and destroy him. For the temple of God is holy, sacred, and a temple you, the believing church, and its individual believers are. Kalau ada orang yang merusak bait Tuhan, termasuk mencemarkannya dengan doktrin palsu dan menghancurkannya, Tuhan pun akan merusak, melukai, dan membinasakan orang itu. Sebab bait Tuhan adalah kudus, khusus untuk Tuhan, dan kalianlah bait itu, gereja-gereja dan umatnya yang percaya. Okay, Jesus is telling us something that is very straightforward. Yesus berkata kepada kita sangat sederhana, We are the temple of God. kita adalah baitnya Tuhan. When you start to defile this body, Jikalau engkau mengotori bait tubuh ini, God is saying to us, Tuhan berkata kepada when you kita, destroy this body, jikalau engkau menghancurkan tubuh ini, when you contaminate this body sewaktu engkau mencemari tubuh ini with your sinful nature dengan and dosa-dosamu refuse to repent, dan menolak untuk bertobat, God says, Tuhan berkata, I will destroy you. aku akan membinasakanmu. So people who smoke, who drink, Jadi orang-orang yang masih suka merokok, minum, sexual perversion, ya suka ini berpikiran kotor, sexual immorality, ya orang yang adultery, ya berzina, fornication, free sex, ya free sex dan lain sebagainya. God says, Tuhan berkata, I will destroy you. aku akan membinasakanmu. One more thing that is very important. Satu hal lagi yang sangat penting, If you corrupt this temple with false teaching and false doctrine, bahkan jikalau engkau mencemarkan tubuh ini dengan doktrin yang palsu, I will also destroy you. dan Tuhan berkata, aku akan membinasakanmu. You see, my friends, Lihat saudara, this is a warning and Ini- also God's law. ini adalah peringatan dan juga hukum Tuhan. And God's law is God's command. Dan hukum Tuhan adalah perintah Tuhan. It is non-negotiable. Itu tidak bisa dinego. Whether you like it or Mau not, itu kita suka atau tidak suka, it's non-negotiable. itu tidak bisa dinego. Some people are saying, Ada orang yang berkata seperti ini. No. Enggak. God will not destroy his children. Tuhan tidak mungkin membinasakan anak-anaknya. Remember Noah? Ingat saudara Nuh, God sent a flood to kill everybody. ya banjir yang mematikan
Semua orang. Only 8 people and the animals lived. Cuman 8 orang dan binatang yang hidup. They all died. Semua mati. Who says God will not destroy? Siapa yang berkata Tuhan tidak akan membinasakan? When Satan, or rather when Lucifer himself sinned against God. Sewaktu Lucifer berdosa kepada Tuhan. The most beautiful archangel in heaven. Malaikat yang terindah di surga. God's creation. Ciptaan Tuhan. What did God do? Apa yang Tuhan lakukan? God sent him down to earth. Tuhan mengusir dia dari And surga. God promised him, Dan Tuhan pun berjanji kepada dia, I will destroy you. aku akan membinasakanmu. And I will throw you into the lake of fire. Dan aku akan melemparmu di lautan api. And all those Dan semua who refuse to obey my yang laws and my tidak command, mau taat kepada hukum dan perintahku, I will also throw them into the lake aku of akan fire. melemparkan mereka di lautan api. So you see, my friends, Jadi saudara, this command is non-negotiable. ini perintah ini tidak bisa dinego-nego. I know it's not easy. Saya tahu tidak gampang. We may not like it, Mungkin kita tidak suka. but it's still non-negotiable. Tapi ini tetap aja nggak bisa dinego-nego. So what do we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Even those people who like to embrace and proclaim all the deceptions of false doctrine, they will also be judged and punished. Dan di sini dikatakan bahkan orang yang suka sekali ditipu oleh pengajaran palsu, doktrin yang palsu, mereka juga akan dihukum. You see, when people read the Bible, sometimes they come up with imagination. Sewaktu orang baca firman Tuhan, kadang-kadang mereka suka imajinasi sendiri. Instead of repenting from their sins and walking in holiness, Mereka tidak bertobat, tidak berjuang untuk hidup kudus, they say, oh, never mind, it's okay. God will make me holy. tetapi mereka memutarbalikkan firman Tuhan dan mengaku enggak apa-apalah, Tuhan sendiri yang akan bikin aku kudus lah. They like to say, I'm under grace, I'm not under law. Mereka suka berkata, aku kan di bawah naungan kasih karunia, bukan di bawah naungan hukum. Then there are people who, when they read the Bible, they like to talk about rapture. Ada orang yang selalu baca firman Tuhan dan mereka suka bahas tentang diangkat. All Christians will be raptured. There's no need to Semua repent. Kristen akan diangkat, nggak perlu pertobatan. There's no judgment. Nggak ada penghakiman. Every Christian will be in heaven. Semua Kristen pasti masuk surga. Is that true? Saudara yakin? Is that true that there's only grace and no more law? Saudara yakin cuman ada kasih karunia, tidak ada lagi hukum? Matthew 5:17 to 18 says, don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Verse 18 says, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. What does that mean? Apa sih artinya? The law remains. Artinya hukum masih berlaku. Whether you choose to believe it or Mau not, kita percaya atau tidak, the law remains. hukum masih tetap berlaku. Because Jesus said so. Sebab Yesus berkata demikian. And it's non-negotiable. Dan itu juga tidak bisa dinego-nego. What about rapture? Bagaimana dengan pengangkatan? No judgment. Nggak ada lagi penghakiman. 1 Peter 4:17, this is what Jesus said. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 firman Tuhan berkata, For the time has come for the judgment to begin. It begins with the household of God, and if it starts with us, the believers and servants of Jesus Christ, what will the outcome be for those who are disobeying God's good news? karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? So no matter how you look at it, my friends, Jadi mau gimana pun kita lihat, even if you're raptured,
maupun kita diangkat, still you must come before God on Judgment Day. masih tetap kita harus di hadapan Tuhan di tata penghakiman. Because judgment begins with the Christians. Sebab penghakiman akan dimulai di rumah Tuhan. Okay, now, my friends, we come to the verse in Titus chapter 1, 15 to 16. Titus pasal 1 ayat 15 sampai 16. The Bible says, to the pure, all things are pure, but to the corrupt and unbelieving, that means Christians who refuse to practice holiness, nothing is pure. Both their mind and their conscience are corrupted. They profess to know God, to recognize and be acquainted with Him, but their actions, they deny and disown Him. They are detestable and disobedient and worthless for good work of any kind. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang yang najis dan orang yang tidak beriman, artinya Kristen yang menolak untuk mempraktekkan kekudusan, sesuatu pun tidak ada yang suci. Baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. So you see, my friends, when we continue to disobey God and continue to listen and practice false doctrine, God says we are detestable to Him. Sewaktu kita terus-menerus tidak taat kepada Tuhan dan mempraktekkan doktrin-doktrin palsu, Tuhan berkata Dia itu jijik melihat kita. We will be worthless for any good work. Kita tidak ada apa-apanya dan tidak sanggup melakukan hal-hal yang baik. So now, my friends, we come to the last slide, and this is for us to practice in biblical application. Ini firman yang terakhir dan ini yang harus kita jalankan setiap hari di dalam kehidupan kita. When we apply this every day, we are rebuilding the altar and drawing closer to God in holiness. Sewaktu kita mempraktekkan ini, kita sedang merestorasi hubungan kita dengan Tuhan, baik itu merestorasi mezbah kita bersama Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Romans 13:14, this is what the Bible says. But clothe yourself with the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the desires of its lust. Roma pasal 13 ayat 14, kenakanlah jubah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat manusia yang berdosa, yang untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan. The instruction in the Bible is very clear. Instruksi dari firman Tuhan sangat jelas. We must put a stop to all our sinful desires. Kita harus memberhentikan semua tabiat manusia yang berdosa. And in Romans 8:4, so that the righteous and just requirement of the law might be fulfilled in us, who do not live our lives in the ways of the flesh, guided by worldliness and our sinful nature, but live our lives in the ways of the Spirit, guided by His power. Dan Roma pasal 8 ayat 4, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak lagi hidup menurut daging, yang dituntun oleh dunia ini serta tabiat dosa kita, tetapi hidup menurut roh yang dituntun oleh kuasanya. Why is this so important? Kenapa ini sangat penting, saudara? Because we have the power of the Holy Spirit in us. Sebab setiap kita mempunyai kuasa Roh Kudus di dalam kita. And all genuine worshippers of the Lord will repent from their sinful lifestyles. Dan semua penyembah-penyembah sejati akan selalu bertobat terhadap tabiat dosa mereka. We must be born again in our spirit and renewed in our minds. Kita harus dilahirkan oleh roh, artinya diperbaharui. So that we can worship the Lord in spirit and in truth. Supaya kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. And in conclusion, this is what Jesus said. Dan penutupan inilah yang Tuhan Yesus katakan. I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of the water and the Spirit. Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Shall we pray? Ayo kita berdoa.
Father, we thank you for your word today. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Fill us by your Holy Spirit. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Help us to repent from our sinful desires Tolonglah biar kami bertobat atas tabiat dosa kami. and teach us to worship you in spirit and in truth. Dan ajarilah setiap kami untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. In Jesus' name we pray. Dan di Amen. dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Thank you. God Terima bless kasih, you. Tuhan memberkati. Bye. Bye. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 4 Oktober 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Rahasia Hari Raya Yahudi dan Kita. Part 1, hari Rabu 30 September 2020, pukul 6 pagi. Bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lutito dan dengan host Bapak Vino Pramodito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat! Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati beliau, mulai dari pekerjaannya, pelayanannya, dan keluarganya. Kau yang turut campur tangan dalam setiap aspek kehidupan beliau, dan Tuhan yang tambah-tambahkan agar semua yang dikerjakannya berhasil. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan keempat Wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan juga Gembala-Gembala Kul. Kiranya Engkau yang terus menuntun dan memberkati mereka, supaya mereka terus dipakai Engkau menjadi alat-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, dalam memberitakan Injil-Mu. Kami ingin berdoa juga untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang ikut ibadah online ini.
Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan Tuhan yang pulihkan segala usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk generasi muda, generasi Yeremia. Kiranya Engkau yang membangkitkan generasi Yeremia, Tuhan yang memakai generasi Yeremia ini menjadi alat-Mu Tuhan, dan biarlah mereka menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, baik di dalam perkuliahannya, sekolahnya, studinya Tuhan, ataupun pekerjaannya. Mereka bisa menjadi contoh dan perpanjangan tangan-Mu Tuhan, dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang menjadi percaya dan menjadi mengikut Engkau. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk negeri kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang pulihkan Tuhan negeri ini, Tuhan dari COVID-19. Tuhan yang bangkitkan juga Tuhan perekonomian Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, baik dari pemerintahan tertinggi Tuhan, dari presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, sampai ke kepala daerah Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tambah-tambahkan, dan Tuhan berikan mereka hikmat marifat, supaya mereka bisa membuat setiap keputusan, kebijakan, semuanya itu berasal dari-Mu saja Tuhan, dan semuanya sejalan, seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami, dan sekarang kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.